Salam, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita di Minggu Pentakosta yang pertama ini tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 8 sampai dengan yang ke-11 dengan tema Hidup dalam Roh Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebutan daging dan roh menggambarkan dua sisi nilai dan perilaku yang berbeda di tengah hidup umat manusia. Demikian perilaku dalam daging atau dalam roh memancarkan ciri khas masing-masing. Ciri bahkan nilai yang dapat dikategorikan itu menjadi penentu terhadap hal berkenan atau tidak berkenan kepada Allah, bahkan terhadap hal hidup atau mati bagi umat manusia. Rasul Paulus melalui perikop ini dengan tegas menyatakan bahwa hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Ayatnya yang ke-8 atau bisa kita lihat di Galatia 5 ayat 19 sampai dengan ayat ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sebaliknya, dia mempertegas bahwa jemaat di Roma bukan hidup dalam daging, melainkan dalam roh Allah. Ayat yang ke-9 atau bisa kita lihat di Galatia 5 ayat 22 sampai ayat ke-23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesejahteraan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudaraku sekalian, seturut dengan hal tersebut, Rasul Paulus kembali menegaskan, jikalau orang tidak memiliki roh Kristus atau merujuk hal kasih dan pengorbanan, seperti Kristus telah perbuat bagi dunia dan manusia, berarti ia bukan milik Kristus. Sebaliknya, jika Kristus ada di dalam diri seseorang, dia pasti memahami akan keterbatasan daging atau tubuh yang mati karena dosa. Dengan demikian, dia akan menerima roh itu adalah kehidupan oleh karena kebenaran bagi dirinya. Ayat yang ke-10 atau bisa kita lihat di Galatia 5 ayat yang ke-24 dan ayat ke-25. Akhirnya ada penegasan jaminan kehidupan bagi jemaat yang menerima penyertaan roh Allah sebagaimana penegasan. Dan jika roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat yang ke-11, saudaraku. Ibu, Bapa,
saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, baiklah jaminan ini menjadi acuan pasti bagi setiap anak-anak Tuhan untuk tetap menentukan pilihan hidup dalam Roh Allah bersama Kristus, bukan hidup di dalam daging. Dengan satu seruan, marilah kita memilih hal yang berkenan dan hidup oleh penyertaan kasih Allah, bukan memilih hal yang tidak berkenan baginya atau kematian itu. Tuhan memberkati. Amin.